Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alriani dari kelas 2 3D dengan NIM 23040902026. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan memaparkan materi tentang neuroscience dalam kesehatan mental, mengobati gangguan mental. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dari Bapak Dr. Muhammad Akil Musi SPD MPD. Saya di sini akan menjelaskan apa itu neuroscience. Neuroscience adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem saraf otak dan proses yang terkait dengan aktivitas mental serta perilaku. Dalam beberapa dekade terakhir, pengembangan ilmu neuroscience telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai mekanisme yang mendasari kesehatan mental. Melalui kajian neuroscience, para ahli mulai memahami bagaimana struktur, fungsi, serta kimiawi otak mempengaruhi emosi, perilaku, dan kesehatan mental seorang. Pengetahuan ini menjadi landasan penting dalam merancang pendekatan terapi dan intervensi yang lebih efektif untuk gangguan mental. Neuroscience membuka wawasan baru mengenal bagaimana berbagai gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan kecemasan terkait erat dengan perubahan dalam struktur dan fungsi otak. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa keseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin berperan penting dalam gangguan depresi. Selain itu, bagian otak seperti korteks prefrontal dan amigdala yang bertanggung jawab atas emosi dan pengembalian keputusan seringkali menunjukkan perubahan struktural dan fungsional pada individu dengan gangguan mental. Di sini ada beberapa gejala permasalahan kesehatan mental pada anak. Mental adalah bidang studi yang mengkaji hubungan antara struktur dan fungsi sistem saraf dengan perilaku di rumah, emosi, dan proses mental yang menjadi lebih mudah marah dan merasa. Ini meliputi pemahaman tentang bagaimana perubahan suasana hati, yaitu termasuk kondisi ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu, mempengaruhi kondisi mental seperti depresi, konsentrasi, atau cenderung dan sulit fokus atau hati lainnya. Perhatikan dalam mempelajari ilmu syaraf. Yang keempat itu penurunan berat berbagai gangguan seperti ADHD, stres, hingga depresi, kecemasan, dan depresi menjadi pada anak. Para ahli dapat merancang metode mual dan muntah yang berkelanjutan pada usia anak-anak. Otak mengalami gejala permasalahan kesehatan mental pada anak, stres, pola asuh, dan pengalaman sosial dapat disadari melalui aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Neuroscience menjadi lebih mudah marah dan bagaimana ketidakseimbangan dalam frustasi. Yang kedua, perubahan suasana hati atau zat kimia di otak. Ini bisa berlangsung sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi atau cenderung sulit fokus atau memperhatikan hubungan dengan gejala-gejala. Yang keempat, itu penurunan berat badan, gangguan makan, atau bagian otak depresi dapat menjadi penyebab anak kehilangan nafsu makan, mual. Adapun faktor-faktor neuroscience dalam kesehatan mental. Neuroscience beberapa penting dalam memahami dasar-dasar biologis dan mekanisme otak yang mendasari kondisi kesehatan mental. Beberapa faktor utama dalam neuroscience yang berhubungan dengan kesehatan mental yaitu yang pertama, genetik. Faktor genetik memiliki pengaruh besar dalam kecenderungan seseorang untuk mengalami gangguan mental. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan seperti skizofrenia, bipolar, dan depresi memiliki komponen genetik yang kuat.
Meskipun lingkungan juga memainkan peran penting, misalnya individu dengan riwayat keluarga gangguan mental lebih berisiko mengalaminya. Yang kedua, perubahan kimia otak. Keseimbangan neurotransmitter atau seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin berperan penting dalam pengaturan mood, motivasi, dan persepsi. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini dapat berhubungan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan bipolar. Yang ketiga, struktur otak. Perubahan dalam struktur otak seperti ukuran amigdala, hipokampus, atau korteks prefrontal dalam berhubungan dengan gangguan mental. Misalnya pada skizofrenia atau PSTD. Terdapat penurunan volume hipokampus yang terkait dengan gangguan memori dan regulasi emosi. Yang keempat itu koneksi neural dan plastisitas otak. Koneksi neural yang abnormal, misalnya dalam jaringan yang mengatur emosi dan pengambilan keputusan, juga dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Plastisitas otak atau kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru sangat penting dalam proses pemulihan atau penyelesaian setelah trauma atau gangguan. Yang kelima, faktor lingkungan dan pengalaman awal. Pengalaman hidup terutama pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan otak. Trauma atau stres berat pada usia dini dapat mempengaruhi perkembangan otak, meningkatkan risiko gangguan mental di kemudian hari. Mengobati gangguan mental pada anak. Mengobati gangguan mental pada anak melibatkan pendekatan yang multidisipliner yang mencangkup terapi medis, psikologis, dan intervensi lingkungan. Beberapa pendekatan utama yang digunakan adalah yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT efektif dalam mengobati gangguan mental pada anak, terutama gangguan kecemasan dan depresi. Terapi ini membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta mengembangkan keterampilan coping yang lebih baik. Kemudian pendekatan psikoedukasi, yaitu memberikan pendidikan kepada anak dan keluarganya mengenai gangguan mental sangat penting. Psikoedukasi membantu mereka memahami kondisi yang dialami, meningkatkan kesadaran, dan mengurangi stigma. Selanjutnya, terapi bermain. Terapi bermain adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu anak-anak mengungkapkan perasaan dan masalah mereka melalui permainan atau aktivitas kreatif. Ini berguna untuk anak-anak yang kesulitan berkomunikasi secara verbal. Kemudian ada farmakoterapi, yaitu pengobatan medis dengan menggunakan obat-obatan tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik dapat diberlakukan pada anak-anak dengan gangguan mental yang parah. Namun, gangguan obat-obatan pada anak harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya di bawah pengawasan profesional medis. Kemudian ada dukungan keluarga dan lingkungan, yaitu keluarga memiliki peran penting dalam pemulihan anak. Penguatan hubungan positif dalam keluarga, dukungan sosial, dan pengaturan lingkungan yang aman dan mendukung dapat membantu anak merasa lebih stabil dan nyaman. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang telah saya jelaskan, yaitu bahwa neuroscience berperan sangat penting dalam memahami dasar biologi gangguan kesehatan mental. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa gangguan mental seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan perhatian ADHD
berhubungan erat dengan ketidakseimbangan kimiawi dalam otak, termasuk neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan glutamat. Selain itu, perubahan struktural di otak, misalnya pada amigdala. Studi neuroscience juga menunjukkan bahwa gangguan mental seringkali berhubungan dengan gangguan komunikasi antara berbagai bagian otak. Misalnya, pada depresi, aktivitas di bagian otak yang mengatur emosi seperti amigdala dan korteks prefrontal dapat terganggu, sedangkan pada ADHD, penurunan aktivitas di bagian otak yang mengatur perhatian seperti lobus frontal telah teridentifikasi. Penemuan ini telah mendorong pengembangan terapi yang lebih terfokus pada intervensi biologi seperti obat-obatan dan terapi non-farmakologis, atau seperti terapi perilaku kognitif atau stimulasi otak. Itulah materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf kurang dan lebihnya karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.